Injil loh. Aduh. Nah, ini ada yang kejang-kejang nih. Benarkah Dokter Richard Lee mualaf ya? Ya kenapa Bang? Kok kejang-kejang nih Bang? Bang apa nih? Pengikutnya banyak coy. Artinya nih oten mantap nih. Halo Bang, lom. Kelasku siapa nih Bang? Turunin aja lah, nama aja kayak gitu. Tapi kita kok nggak pernah ya? Aku nggak pernah lihat ada Muslim yang kayak bikin pak bom-bom apa gitu kan? Atau si Sofiatul dan sebagainya gitu. Ternyata terbukti ya. Bahkan kemarin kemarin kita pernah diskusi dengan salah satu apologet Kristen dan dia mengakui bahwa penonton dari kalangan mereka itu lebih brutal. Dan aku ingat 2,5 tahun yang lalu, aku pernah sama si Walabu ya, Rudi Yones tuh, kita lagi diskusi, terus saya bilang udahlah, daripada kita saling bilang, saya masuk ke room Kristen, terus saya tulis selamat malam minggu, ya, lihat balasannya seperti apa. Oke, saya masuk, ya, yang roomnya waktu itu isinya ada 1000-an lebih yang nonton, kalau nggak salah tanpa ragi, saya tulis selamat malam, ya, jangan lupa malam minggu. Saya tulis seperti itu, dimaki saya. Dimaki, dihujat habis-habisan. Typingannya semua cakap kotor, bahasa kebun binatang semua. Terus saya suruh si Wak Labu, ya, si Rudi Yohanes masuk ke tempat Bang Zuma. Tulis selamat malam juga. Semua tulis, ya selamat malam gitu kan. Ada beberapa yang marahin dia, tapi nggak sampai sekasar yang saya alami di room tanpa ragi. Terus dia bilang, ini skenario dan sebagainya. Saya sampai ketawa gitu. Begitu udah kalah, ya seperti biasa, alibi. Wah tuh curang dan sebagainya, nggak terima. Karena memang faktanya, ya mohon maaf, penonton Kristen ini dibuat jadi radikal oleh channel-channel ini. Orang-orang Kristen yang baik itu berubah menjadi laskar Polycarpus. Itulah saya selalu bilang, kasihan teman-teman Kristen, jadi laskar Polycarpus dibuatnya, jadi brutal kelakuannya gara-gara mereka-mereka ini. Oke, Bang Edward, sudah bisa? Halo Bang Edward. Halo Bang Edward. Waduh, masih telepon mungkin ya. Kita cari yang lain dulu. Lanjutkan Bang Juma, ini perjuangan loh. Kok ada yang pakai logo sahabat Bang Zuma juga nih. Ya, halo Bang Singa Berlian. Halo Singa Berlian. Bang, siang Bang, maaf Bang, ya. Tadi kok kayak error gitu naik sendiri dia. Oh gitu ya. Oke, aku turunin. Ya, maaf Bang ya. Oke, si Edwardnya jadi turun guys. Mungkin disuruh pendetanya udahlah, jangan di situ, bahaya dibilang ya. Diskusi seperti itu nanti bertobat pula kamu. Nanti kita kehilangan jemaat. Pak, ini ada Muslim Islam, Batak Muslim. Pak, ini ada Muslim. Loh. Assalamualaikum. Turunin Bang. Kena. Tuh nomor ngetap layar nih. Turun Bang. Assalamualaikum. Oke, ada Bang Kriston. Gimana Kriston kabarnya? Bang Kriston? Ya baik Abang, luar biasa. Tetap error Ya seperti baik biasa? Bang, luar biasa Bang. Masih menyembah Seperti Yesus? biasa Bang, kita mau rasulkan Abang Suma Bang. Aduh. Saya mau rasulkan Abang Suma Bang. Hah? Gimana? Saya punya rasul pribadi Bang, Bang Suma ini rasulnya kita. Wih, mantap. Bang Zuma dirasulkan sama orang Kristen sekarang. Tapi kok nggak bertobat? Mudah nih nggak bisa dinaikkan, coy. Bukan bertobat saya dengan Tuhan saya. Loh, gimana aja?
Tapi kan mengikuti Bang Zuma tadi kau bilang. Iya, kita merasukan Bang Suma ya, ini. ya. Soalnya Bang Suma terzolimi. Akhir-akhir ini Bang Suma sangat-sangat terzolimi. Pelakunya temanmu atau bukan? Nggak tahu, saya di tengah-tengah aja Bang. Saya mendukung kedua belah pihak. Abu-abu ya. Oke. Ini ada anak baik, saya naikkan anak baik dulu. Halo anak baik, ada yang mau sampaikan? Oh ya, jangan lupa teman-teman ya, didukung juga channel YouTube. Selamat siang. Selamat siang. Jangan lupa juga didukung channel Batak. Batak apa nih judulnya? Nama channelnya. Tunggu, kita lihat dulu. Oke, jangan lupa juga didukung Batak Mualaf. Ya, Batak Mualaf. Oke. Anak baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Selamat siang Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah, kabarnya baik selalu. Gimana? Alhamdulillah. Abang mau alap ya Bang ya? Alhamdulillah Bang, iya Bang. Berapa hari Bang? Sudah berapa bulan ngalap? Alhamdulillah sudah 4 tahun lebih Bang. Masya Allah. Semoga selalu diridhoi oleh Allah ya. Amin, amin. Ada yang mau disampaikan Bang? Nih Bang, abang kan 4 tahun apa itu namanya mualaf gitu Bang. Bang, abang Islam atau Kristen Bang? Kami lagi nyari Kristen untuk diskusi biar cepat nih Bang. Dari tadi belum ada. Saya Islam Bang, saya Islam. Oh ya udah, saya turunin Bang ya. Ya, oh aku kira ini debat Kristen loh. Ya ya, terima kasih, syukran Bang. Syukran. Gimana dia baru tahu? Perasaan tadi dia nonton. Ya, halo Bang Lukman. Ya, akhirnya muncul lagi Bang Zuma. Tadi ada yang Kristen tapi nggak percaya Yesus Bang. Tapi dia cabut. Halo Kalau Bang Lukman. Kalau Kristen ini manusia tak berkepala ini. Bukan nggak berakal ya. Ya, Bang Lukman. Nggak ada kepalanya nih kalau Kristen. Oke, Bang Lukman tidak bisa, kita turunin, kita ganti. Ya, bagi teman-teman yang Muslim, mohon ya tarik permintaannya, kita naikkan yang oten-oten aja. Oke. Oh, ada Ica Selebes. Ini Ica gabung sama Bang Andi, jadi Ica Selebes. Halo. Kayak kejadiannya ini rupanya di Penonggala kejadian. Apa itu Bang? Itu nomor yang digunakan nomor aksis. Halo Bang Nomor Icor. aksis kan belum bisa diselesaikan. Iya. Ya kan? Iya. Bang. Bisa ke aksis Ipan. Iya. Kalau pakai nomor aksis. Nomor? Iya. Hah? Aksis belum. Setahu saya belum. Iya. Oh, 3. Aduh, naik pula dia. Mimpi-mimpi yang indah. Ini malah si siapa minta naik lagi? Aduh, si manusia. Lupa, Penyembah anak ayam. ya, halo, Angel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Dewa ada Bang Juma di sini, idolaku dua-duanya ini. Wih, mantap. Gimana Ibu? Nggak kepeng Bang Juma. Ya Allah. Iya, ndek nara kepeng. Au. Ya Allah Bang Juma. 24 jam Iya. suaramu ada di telingaku, ya Allah, ya Rabb. Waduh, 24 jam. Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. 24 Kenapa bisa jam, gitu? Bang. Ya karena aku ngepes sama Bang Juma, semua apa yang itu debat itu semua ada saya tahu. Masya Pagi, sore, Allah. siang, malam, ya Allah Bang Juma, sampai aku mimpi-mimpi. Iya. Sehat Bang Iya. Juma, Bang Dewa.
Bang Juma, saya minta Ya. pesan baju itu Mama Muciper itu ada enggak, masih ada? Ada Bisa kirim ke Taiwan enggak? Taiwan. Iya. Gimana itu, Dek Julius? Bisa nggak itu? Saya ada di Taiwan, Bang Juma. Oh iya iya iya. Nanti DM aja mungkin Bu Hartini ya. Ya Allah, Bang Dewa. Oke, ini kita lanjut diskusi dulu Bu ya. Oke. Nanti- Assalamualaikum Bang Juma, ya Allah sehat selalu. Salam. Oke, assalamualaikum. Ya Allah dapat Waalaikumsalam. bicara. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah Bang. Oke, Angel Prai, ada yang mau disampaikan? Angel Prai dari Denom mana? Mau menyampaikan apa ya? Mau menyampaikan bahwa Yesus sudah tidak mau makan ikan goreng mungkin? Masih makan ikan goreng Bang? Belum ganti menu? Oke. Apa? Masih makan ikan goreng atau udah ganti makanannya? Masih. Ya mungkin dari Bang Zuma ada yang mau ditanyakan ke Angel? Namanya Angel Praibu. Tapi tadi typing nih marah-marah Bang Zuma. Oh iya, marah sama aku, Bang. Iya nggak tahu ada dendam apa nih. Kenapa marah, Bang? Ya wajar dong. Katanya nggak ada kepala. Lah Anda sendiri apa punya kepala? Maksudnya nggak berakal, Bang. Jangan salah paham. Kan Yesus sering menggunakan bahasa Nah, maksudnya perumpamaan. bahasa agama pakai akal normal manusia. Kalau bahasa agama, Pakai akal dong. Nabi Musa ngangkat tongkat bisa membelah lautan pakai akal nggak itu? Pakai akal lah. Kenapa tidak? Akal kita Masa ngangkat mengantarkan. tongkat laut terbelah? Saya tanya. Berarti akal Anda itu tidak bisa kemudian sampai kepada kebesaran pencipta langit dan bumi. Gimana Hanya dong? mengangkat tongkat laut terbelah. Itulah kehebatan, itulah kehebatan pencipta langit dan bumi. Artinya ada sesuatu yang berkuasa di atas muka bumi ini. Sama seperti air hujan yang jatuh di depan matamu tuh. Siapa yang kasih turun itu? Faktanya ada kan turun. Berarti ada kuasa di luar daripada manusia. Bahas Tuhan itu jangan pakai akal manusia biasa. Oh harus. Makanya Bahas Yesus Tuhan mengatakan bukan apa? kayak orang Yesusnya buat mengajarkan digoreng itu. kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Itu Yesus yang mengajarkan. Pantas aja kalian itu menyembah anak bayi, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ternyata kalian tidak berakal. Nggak salah dong. Bang Suma Kalau mengatakan bahas kalian Tuhan tanpa kepala. jangan kayak bahas mie goreng. Iya kan? Itu harus pakai Nggak kecap. salah dong. Saya katakan bahwa kalian itu tak punya kepala. Supaya kenyang harus makan nasi. Ternyata Itu memang manusia kalian biasa. itu tidak berakal. Pantas aja makhluk keluar dari kubur kalian sembah. Ternyata nggak berakal. Nabi Musa hanya Coba. mengangkat tongkat, laut terbelah pakai akal. Sampai logika. nggak akalmu Masuk akal bahwa nggak itu adalah kuasa pencipta langit dan bumi? Sampai nggak? Nggak sampai. Pantas aja. Betul dong. Berarti Yesus juga sama dong. Sekarang nggak usah Seperti terlalu itu. jauh, nggak usah Mau terlalu jadi jauh. manusia apa salahnya Nggak tuh? usah terlalu jauh. Sekarang kenapa kamu bisa bicara? Ayo, kenapa kamu bisa bicara? Kamu menafikan kuasa Tuhan. Akal kita ini nih justru sampai kepada adanya pencipta langit dan bumi. Pantas saja kau menyembah anak bayi. Akal manusia itu 1 + 1 = 2. Itu akal Oh, manusia. itu anak TK Tapi itu, kalau Dek. akal- Dek, itu anak TK, tapi Dek. kalau Itu akal anak TK. religio. Itu anak TK itu. Anak TK itu yang kayak gitu. Tapi kalau akal religius 1 + 1 bisa 500. Kalau pakai akal Oh, religius itu orang gila 1 itu, + 1 orang bisa gila. 500. Enggak bisa. Akal tetap pada koridor Kalau anak kebenaran TK, absolut 1 yang muncul di dalam kebenaran akal itu sendiri. Pantas saja kau menyembah anak bayi. Pantas Kalau anak TK, ternyata memang kamu nggak berakal. Pantas aja kau menyembah mayat. Mayat berjalan kau pikir Tuhan. Setan kamu keluar salahin dari Nabi- kubur. Setan keluar dari kubur kau kira Nabi sangka Musa harus- Tuhan. Ternyata kamu tidak berakal. Pantas aja.
Ya alhamdulillah kamu sudah mengatakan ntar itu. kamu kira nggak punya akal nanti. Coba. Coba. Bayangkan aja itu. Bayangkan aja. Nanti kamu nggak sampai Musa kepada lagi. poin akan adanya Tuhan katanya. Apa yang ada di atas muka bumi ini, kejadian yang ada di atas muka bumi ini, itu selaras dengan adanya akal untuk sampai kepada Tuhan. 1 tambah 1 2, bukan kayak gitu kalau bahas Kenapa Tuhan. juga larinya ke 1 tambah 1? Makanya ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya, Ya itu kamu kan nggak logika paham. anak TK, 1 tambah 1 Kamu 2. nggak Halo. paham ternyata. Sekarang ketika Kalau Yesus bahas Tuhan berkata, tuh bukan 1. ketika Yesus berkata hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya, itu ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ya betul. Ada berapa Tuhan? Harus menghadap Tuhan. Iya, ada berapa Bro, Tuhan di situ? gitu, betul bro. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Ya Ada berapa? satu dong. Siapa Ya bilang kita satu. Tuhan 10? Satu. Terus kenapa Tuhanmu 3? Ayo. Kata siapa 3 bro? Tuhan satu-satunya Siapa itu 3, menurut bro? Yesus. Oke, kita buktikan. Kita Satu buktikan. dong di mana-mana. Kita buktikan. Tuhan tuh Esa bro. Siapa namanya? Tuhan tuh Esa bro. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan yang satu itu namanya siapa? Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa di dalam Yesus. Inilah orang yang tak berakal, tidak punya kepala. Tuhan itu satu. Yang mana? Allah Bapa di dalam Yesus. Dasar penipu. Yesus itu punya Tuhan dan Tuhannya di langit, bukan di dalam dirinya. Jadi Tuhanmu itu 3, Cak Ayu. Ada namanya Bapa, ada yang keluar dari kubur, ada yang terbang berupa burung merpati. Tuhan kau itu 3. Nah Yesus Tuhannya berapa? Cuman 1. Tuhannya Yesus itu cuman yang ada di langit. Nggak ada keluar dari rahim, nggak ada. Nggak ada keluar Kalau dari bahas kubur. Tuhan Itu itu bukan nggak Tuhan. bisa pakai logika akal manusia. Aduh, bahlulnya minta ampun. Tuhan itu bisa Masa menjadi Tuhan tidak bisa dilogikakan? Tuhan itu maha kuasa. Pantas aja kamu menyembah anak bayi. Pantas saja kau Karena menyembah kamu burung manusia. merpati. Pantas aja kau menyembah iman. mayat, hantu, setan keluar dari kubur kau sembah. Nanti Ternyata kau tidak kamu- pakai akal. Astagfirullahaladzim, Nabi Musa, ya Karim. Nabi Musa Nabi Musa kemudian harus dengar. Nabi mengangkat Musa, tongkat dengarkan. Nah itu akal yang main di situ. Itu Nabi Musa akal. bisa membelah lautan, jelaskan Itu dengan akal yang Hanya mengangkat main. tongkat laut terbelah, Itu jelaskan dengan akal. akal yang Jelaskan, main. Itu akal yang main. Dengarkan saya. Jelaskan dengan akal. Nabi Musa Dengarkan. mengangkat Oke, saya membelah jelaskan lautan dengan akal. tongkat. Oke, saya jelaskan dengan akal, dengan sains, dengan ilmiah. Diam. Sekarang kamu manusia, kamu skala kecil. Kamu ambil piring, lalu masukkan air di dalamnya. Tiup piring itu. Apakah air yang ada di dalam piring itu bisa terbelah oleh tiupan angin yang keluar dari mulutmu? Bisa nggak? Bisa. Ya itu kan piring bro. Ini laut bro. Ini kan Laut, Tuhan. bro, Ini bukan Bang Kita Suma bahas yang tiup. laut, bro. Saudara. Makanya itu seperti- saudara, diam. Yang Kalau membahas kamu Tuhan, saja dengar mulut. Dengarkan. tambah satu, Ini dua secara itu anak- ilmiah. Ini secara ilmiah. Oke? Secara akal. Kamu ambil air, simpan di piring atau di wadah, habis itu kamu tiup. Bisa nggak kau pecahkan air itu? Bisa, dengan tiupanmu loh. Kira-kira menurut pencipta langit dan bumi, laut samudra ini besar enggak untuk dirinya yang maha kuasa itu, yang maha besar itu? Kecil, Cak Ayu. Jadi kalau yang maha besar kemudian Memang itu masuk akal enggak? Gini Masuk loh, akal yang nggak? saya pertanyakan hanya Masuk akal mengangkat nggak? tongkat laut Kutanya dulu. terbelah. Coba Kutanya jelaskan. dulu. Masuk akal hanya nggak? mengangkat tongkat Kutanya laut dulu. terbelah. Masuk Coba akal jelaskan nggak? dengan logika. Masuk akal enggak kemudian itu terjadi? Jelaskan dengan Ya, saya sudah menjelaskan analoginya tadi sudah mengangkat kuberikan tongkat samamu. laut terbelah. Jelaskan. Analoginya tadi saya sudah serahkan samamu. Tinggal otakmu aja karena kau manusia tanpa kepala. Tadi sudah kuberikan contoh. Manusia menyembah Tuhan tuh nggak bisa dijelaskan dengan akal bodoh. manusia, bro. Itu namanya Menyembah bahlul. Tuhan. Itu namanya Kalau sinting gila. Berarti kau bertuhan dalam keadaan Kalau gila. mau
membahas manusia ya secara manusia, bahwa manusia dilahirkan itu membahas manusia. Kalau Tuhan nggak bisa konsep gitu. Pantas aja kemudian kau itu jadi Kristen. Pantas, wajar, karena kau memang tidak berakal. Orang berakal itulah yang sampai kepada Tuhan. Orang yang tidak berakal itu sampai kepada mumi, sampai kepada zombie, vampir. Itu orang tak berakal. Orang yang berakal itu tidak akan pernah menyembah bayi, karena kau tidak menggunakan akal. Bayi manusia pun kau tuhankan. Kenapa? Ternyata kau nggak pakai akalmu. Sama seperti kalau kau melihat sapi dan kau katakan itu adalah seekor kucing, bisa. Kenapa? Karena kau nggak pakai akal. Sedangkan orang beragama dengan agama yang benar, dengan dinul haq, pasti menggunakan akal. Bukan tongkat yang membelah lautan. Nabi Musa mendapatkan ilham wahyu. Wahai Musa, bentangkan tongkatmu ke laut. Apa yang terjadi? Terbelah laut itu. Allah yang melakukan melalui kuasanya, melalui perantaraan mujizat yang diberikan kepada wakilnya Nabi Musa. Begitu kuclu. Makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing, supaya otakmu itu berfungsi. Kalau kau tidak menggunakan akal mencari Tuhan, berarti kau sama seperti kambing, bembe. Atau mulai besok kupanggil aja kau bembe. Akal ini dicipta oleh Allah. Gak ada kamera kayak, ada suara caci. Akal ini dicipta oleh Allah untuk manusia dapat menemukan Tuhan. Itulah akal, dipakai untuk mencari Tuhan kita, untuk menemukan Tuhan kita. Pantas aja kau tidak sampai kepada Tuhan, ternyata kau tidak pakai akal. Anak orang pun kau sembah, makhluk keluar dari kubur pun kau tuhankan, setan pun datang kau tuhankan juga. Kenapa? Rupa-rupanya kau tidak pakai akal. Wajarlah kau dipanggil bembe. Ingat ya teman-teman, khususnya adik-adik yang di Islam ini, yang dibawa. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk disinkronkan dengan senjata yang paling ampuh menaklukkan bumi alam semesta ini, yaitu akal. Untuk sampai kepada poin tertinggi, sampai kepada pencipta langit dan bumi. Yang membedakan antara kita dengan bembe, kita tidak lihat mereka ibadah sesuai dengan kodrat manusia. Karena kenapa? Mereka tidak berakal. Jadi kalau ada hari ini manusia juga tidak menyembah kepada Tuhan karena mematikan akal, panggil aja bembe. Itu lebih terhormat. Bembe aja kita panggilkan. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina, lebih rendah dari hanya sekedar hewan. Mematikan akal. Nah, jadi jangan salah kalau saya katakan kalian adalah manusia palsu. Wujudnya manusia, tapi perilaku kehidupan kalian tak layak seperti hewan. Tak layaknya maksudnya seperti hewan. Tuh, ada yang nentang saya, silakan naik sini kita diskusi. Oke, ada tahu mentah. Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang, silakan. Ya, tadi saya mendengar kata-katanya akal dipakai untuk mencari Tuhan. Yes. Sejak Muhammad lahir sampai hari ini, Islam nggak pernah menemukan Tuhannya yang bernama Allah. Oh, gimana? Itu artinya otakmu lumpuh. Otakmu lumpuh berarti. Kalau ini waktu saya menjelaskan, nanti saya serang pribadi, kamu marah. Enggak, ini pernyataan pribadimu kan? Makanya yang kuserang pribadimu. Ini pernyataan pribadimu. Sejak Nabi Muhammad SAW, mereka umat Islam tidak pernah menemukan Tuhannya. Itu ungkapan pribadimu. Maka saya katakan secara pribadi, you itu tidak berakal. Maksud kamu itu Tuhan itu harus ditemukan di palungan, di kandang hewan gitu. Oh, di sini ada Tuhan, kawan-kawan sini ada apa? Ini ada Tuhan kita, minum cucu. Itu maksudmu? Kayak gitu? Saya mau tanya sama Bang Sumat.
Allahu Kalau kita Akbar, Masya Allah. menemukan sosok yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, yang menimbulkan rasa ketakutan, menurut Bang Suma siapa ya? Yang menimbulkan rasa Allah ketakutan. pencipta langit dan bumi. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Lu mau apa? Sosok yang memberi ketakutan itu setan atau iblis? Menurutmu sosok yang Kamu memberi ingin ketakutan? kamu ingin mengatakan bahwa itu setan gitu? Baca Ya, setan Lukas. lah, mana ada sosok yang memberi ketakutan itu iblis. Oke, Tuhan, baca nggak Lukas ada. 20. Kamu berdiskusi atau kamu Ali disepak? Imran 151. Allah memberi Bawa rasa Al-Quran, ketakutan. bawa Al-Quran. Error. Hei. Lukas 24 nomor 37. Mereka melihat Yesus dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus hantu? Mengira itu apa mengira? Ya mengira, menyangka setan. Wah, Berarti berarti Yesus bukan di situ setan, apa? kan? Berarti Yesus di situ apa? Berarti bukan setan kan? Bukan setan, tapi di situ nampak seperti apa? Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Kelihatan Yesus seperti apa di situ? Ya. Seperti Mengira. setan? Kamu tadi sudah menjawab mengira. Mengira itu apa? Kepada siapakah kita harus takut, kata Yesus? Justru Alo SWT menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang berbicara di Al-Maidah dalam 64. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, itu siapa? Jawab. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara itu siapa itu? kau dan keturunan dan aku Siapa yang dia mengadakan? akan meremukan Siapa yang mengadakan permusuhan itu, Bung? Siapa? Ya itu yang menghancurkan kepala ular. Iblis itu yang menghancurkan iblis itu. Saya ulang. Dengar. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu siapa? Lanjut, selesaikan. Enggak, saya enggak mau. Ya. Siapa aku di situ? Ya itu iblis yang dirembukkan kepalanya oleh Yesus. Saya ulang. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Kejadian 3:15. Siapa? Siapa aku di situ? Kepala ular itu. Siapa aku di situ? Bukan ke situ. Aku. Kamu itu melakukan balik Alkitab. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Ya. Jadi siapa aku? Kamu membawa kasus Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 itu Yesus yang meremukan kepala ular itu, iblis. Nenekmu kiper, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, aku. Iblis diremukkan kepalanya oleh Yesus. Saudara, saya tidak tanya itu. Allah nggak bisa meremukan saya kepala tidak iblis. tanya itu. Saya tidak tanya Karena itu, Allah bro. itu mengutus iblis, setan. Saya tidak tanya itu, bro. Yang saya tanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia. Siapa aku di situ yang mengadakan coba, permusuhan? Itu tertulis dalam Kejadian berapa? Kamu kan nggak tahu Alkitab. Ya, baru mau tanya Islam itu kan masuk neraka. Nggak ada sejarah kalau- itu mau masuk surga. Allahu Nggak ada. Akbar, Masya Allah. Menolak Masya Yesus Allah. itu binasa kekal di neraka. Yang diusir Yesus, yang memanggil dirinya Tuhan itu siapa? Ya. Kamu buka Matius 19. Yang diusir Yesus, nggak usah terlalu jauh. 23. Ingat ya, tadi di Kejadian 3 nomor 15 kamu dipijak sama Bible kitabnya orang Yahudi. Itu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan itu siapa? Tuhannya Abraham, itu di Ishak Kejadian dan berapa? Yakub. Kamu baca itu di Kejadian berapa? Kejadian 3 nomor 15. Ya. Silakan. Itu bernubuat tentang akan datangnya tentang Saya tidak tanya, saya tidak tanya tentang nubuat. Yang meremukan kepala ular itu, Saya yang tidak tanya meremukan itu. iblis itu, Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Dosa-dosa itu. Saudara, ada nabi saudara, yang bisa mengalahkan. Saudara, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, siapa yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan? Siapa? Siapa? Itu pertanyaan saya. Gak usah kujualan obat di sini. Gak bisa, ilmumu belum sepadan.
belum masih setai kuku. Oke? Saya cuma mau tahu dari kamu kejujuranmu, siapa yang menciptakan permusuhan antara Adam keturunannya dan iblis? Jawab. Yesus, bagaimana saya mau jawab ini? Ya, kamu itu kamu nggak ada apa-apanya dialog dengan saya ya. Ya udah, kamu jawab aja dulu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Membawa tema. Siapa yang menciptakan permusuhan antara Adam keturunannya dengan keturunan iblis? Jawab. Ya. Itu bernubuat tentang. Saya tidak tanya itu nubuat atau bukan, Tompel. Yang saya tanya siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan permusuhan itu? Ya, di Kejadian 3:15. Aku akan meremukkan nenekmu kiper, bahlul penyesat. Kamu bahlul penyesat. Ya, kamu itu penyembah mayat. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Aku maki juga rupanya kau kan? Mayat itu Islam, menyembah mayat Muhammad. Enggak ada yang menyembah Nabi Muhammad, Bahlul. Saya tanya samamu di Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita tersebut. Pertanyaan saya, jangan aku di situ siapa? Muhammad, cuma kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tidak seperti kau. Kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah diam dulu, biar kukuliti dulu yang satu ini. Sabar dulu, bro. Pelan-pelan. Ganti-gantian Bang Jordan, ganti-gantian. Tunggu giliran. Memang saya adalah dokter ahli, tapi kalau pasiennya berebutan, saya juga nggak bisa yang mana mau kusuntik mati, yang mana tidak. Sabar. Nggak mungkin hadapi dua-dua. Ganti-gantian ngomong ya. Dokter ahli manapun tidak bisa menyembuhkan pasien sekaligus. Nah, sekarang dalilnya Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan, aku yang menciptakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dengan keturunan dia yang iblis ini. Pertanyaan saya, siapa aku yang menciptakan permusuhan tersebut? Jawab. Oke. Kamu selalu menyatakan bahwa orang Kristen itu mencuri kita. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Saya tidak tanya itu. Ini bukan gereja. Pasienku yang anak lulusan SMP ya, nggak tahu cara diskusi. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. SMP, siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Yang menciptakan permusuhan antara manusia dengan iblis? Itu yang saya tanya, Cak Kangkung. Jawab. Tahu dia Bang, bukan kangkung, tahu. Manusia palsu. Wujud manusia tapi tipikal yang keluar dari mulutnya seperti kambing. Pakai otak lu, pakai akal tuh dikasih sama Tuhan tuh. Jangan justru orang yang keluar dari kubur kau sembah. Itu kau jawab tuh Kejadian 3 nomor 15. Juga tumpul gimana mau jawab Kejadian 3 nomor 15. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Jawab. Disuruh jawab, ngomong kemana-mana. Jadi orang sudah jawab. Siapa? Kalau berbicara mengenai siapa, berarti kau harus menyebut nama. Iblis yang diremukkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sang penyesat tua ini. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan permusuhan di situ? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya kurangi kau itu makan babi, kurangi supaya otakmu itu jangan kayak babi. Kamu juga jangan makan onta. Onta itu nggak ada orang makan onta, orang Indonesia mana ada onta. Haram. Tidak ada kemudian tidak ada itu, nggak ada di Islam haram onta, nggak ada. Nggak pernah aku makan onta, oi. Kau jawab dulu. Siapa yang mengadakan permusuhan tersebut? Jawab. Gantian. Ya kan gantian, makanya aku tanya, suruh dia jawab. Ayo. Suruh si Jordan. Ya kau coba jawab, Jordan. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ, Jordan? Siapa yang menyembah mayat? Bahlulnya minta ampun. Tuhan itu tidak punya kompromi. Yang menyembah mayat itu kau. Sama siapa? Yohanes 20, Maria pagi-pagi datang ke kuburan mencari mayat Tuhanmu Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah yang Karim. Hari Minggu mayatnya keluar dari kubur, kau sembah.
Roma 14 nomor 9, untuk itulah kamu Yesus tuh framing dengar saya kosong, bacakan kamu tuh dalil. kosong. Dengar wahai pasien-pasienku, dengarkan. Semua jangan jumpa Dengarkan sama wahai mayat, pasienku, Roma Supaya kamu 14 jangan nomor seperti 9. Untuk itulah anak Maria menjadi mayat agar dia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Baca itu, baca. Sudah. Tahu, diajarin. Pada saya menyembah batu, percaya Nabi palsu. Siapa juga yang suruh kau menyembah batu, Bahlul? Enggak ada yang suruh kau menyembah batu. Muhammad itu Sedangkan nggak ada Kolose Tuhannya. 2 nomor 9, Nabi palsu, suka Paulus Nabi baru mengajarkan mau dipercaya. bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Nah, tubuh Kristen ada batu sakar namanya. Orang Cina menyebutnya batu lase. Nah, itu yang kau sembah, kuclo. Jangan kau lari itu yang batu kemana-mana. meme itu kamu cium itu apa? Jangan lari kemana-mana. Pertanyaan kita, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sembahanmu keluar dari sana, bro. Ini mungkin batu itu. Tadi dia bilang dari ini Bunda Maria. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria ke sini. Iya, jangan kau bawa Bunda Maria, dihajar kau. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria, nggak bagus. Itu nggak sopian. Mari diskusi sehat. Jangan karena kalian itu kalah argumentasi, karena kalian Tidak itu ada tidak yang berakal. kalah. Islam itu enggak. Jangan menghujat, jangan menghujat. Islam itu tidak ada dalam catatan sejarah. Taurat dan Injil yang nggak ada. Ya. Mana sih? Islam itu ya terlempar dia kena tuh. Jangan bawa pasukan Romawi lah, gila kalian nih. Banyak kali pasukan Romawinya di sini. Ya, jadi bagi teman-teman ya, jangan bawa-bawa Katolik, nggak baik. Nanti ngamuk teman-teman Katolik, kami lagi yang dituduh mengadu kalian. Ada-ada aja. Ya, assalamualaikum buat teman-teman Muslim yang baru hadir. Ada Bang Peta, ada Bang Andre MP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan bagi Muslim, tolong ya, yang teman-teman Muslim tarik dulu permintaannya karena kita bingung. Kalau sudah sebanyak ini nanti HP akan hang, dan kalau HP hang nanti kita susah untuk memoderasi diskusi ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ini kita live kan di Jadid HMC ya. Akhirnya setelah sekian lama Jadid HMC nggak pernah live, kita live kembali di YouTube Jadid HMC. Oke, silakan Bang Andre, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi gue mau menyampaikan lagi tadi kan apa namanya tentang masalah Bang Zuma tadi loh. Sekarang kan otennya lagi goreng-goreng Bang Zuma nih, ya kan. Ada walaupun sedikit kesalahan digoreng. Bukan ikan goreng, bukan ikan yang digoreng. Bukan ikan goreng lagi, dia udah kayak gimana gitu loh. Itulah rasa ketakutannya dengan Bang Zuma, makanya mereka tuh mencari apa ya? Bagaimana Bang Zuma ini jatuh, bagaimana Bang Zuma ini terpuruk, ya. Makanya lagi debat kayak begini langsung ditombak segala macam, langsung diiniin. Jadi ya kayak gitu. Udah banyak sekali rasa ketakutannya mereka dengan Bang Zuma. Gitu. Tadi gue mau menyampaikan aja bahwa apa namanya si Metraton itu tuh ya kan bikin si botak. Ya kan dia goreng-goreng katanya ini nih Bang Zuma ini ngasih ayatnya salah-salah, bukan salah gitu karena di apa namanya digoreng-goreng gitu. Saya udah bikin VT-nya, itu tapi kita bersyukur. Tapi kita bersyukur berkat Metatron Dr. Richard mualaf ya. Ya, saya mau juga ucapkan terima kasih buat Metatron. Anda Dr. Richard mualaf. Gini Bang Jul, itu juga gue mau ngomongin. Sebenarnya si Richard Lee itu waktu diskusi sama Don Ditan, inget nggak? Iya, sama si Metraton. Itu sudah mualaf. Itu kita udah tahu. Jadi udah setahun yang lalu dia mualaf sebenarnya. Ya, gara-gara mendengarkan penjelasan dari teman-teman Coten yang tidak masuk di akal, menguatkan dia untuk keluar. Iya, itu akhirnya dia keluar gara-gara si botak itu ngomong begitu. Itu benar. Gara-gara Metraton itu memang betul dia mualaf. Itu tapi udah setahun yang lalu. Jadi bukan karena kan orang-orang memframing Dr. Richard Lee gara-gara lagi ada kasus masalah kayak gini-gini dia untuk supaya aman dianya masuk jadi mualaf. Oh enggak, itu udah setahun yang lalu, itu ada gue videonya. Pengakuan Dr. Richard Lee jangan sampai dipublikasikan dulu
pengakuan Dr. Richard Lee segala macam, nanti gua publikasikin. Ada si Donditan juga punya kok. Itu sama gua, ada guanya. Ya, aku juga tahu itu. Aku dikasih tahu sama Ko Dondi. Ya, jadi bagi teman-teman kita harus berterima kasih dengan hadirnya coten-coten yang lucu-lucu ini, karena berkat mereka makin banyak orang yang menggunakan akal dan tersadarkan. Ya, sekali lagi saya mewakili teman-teman muslim mengucapkan terima kasih buat Metatron dan orang-orang seperti Bang Jordan Marpaung ini. Ya, Bang Juma lagi nyari akun yang masih bisa dipakai, saking banyaknya yang ditombak dalam beberapa hari terakhir. Ya, mungkin dari Bang Anso yang mau sampaikan. Oke, ini si Won dari tadi nggak ada ngomong, kita turunin. Untuk Bang Zuma kita sisain satu ya. Terus Bang Diu monitor. Bang Dewa. Ya, bagi yang muslim tolong ya, soalnya nanti saya susah naikkan Bang Zuma karena di sini sudah ada 60-an permintaan. Ini dari tadi saya hapus-hapus. Capek juga loh hapusin permintaan gini. Oke, Bang Zuma sudah masuk. Mari diskusi baik-baik. Gak usah kesurupan. Patahkan argumentasi saya dengan ilmu. Jangan dengan kebencian. Ayo. Pertanyaan saya masih sederhana kali. Aku akan mengadakan perjanjian, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dan keturunan si ular. Yang mengadakan permusuhan, yang menciptakan permusuhan dari sejak semula itu siapa? Jawab dengan jujur. Itu pertanyaan. Ayo. Mana ini? Cik tahu, jawab. Dijawab. Ayo kawan. Ya sudah, silakan. Apa? Kamu menjawabnya keturunan iblis diremukkan oleh Yesus. Apa nyambungnya ke sana coba? Ya, terus siapa yang dinubuatkan? Yang saya tanya bukan masalah nubuat. Yang mengadakan dan yang menciptakan permusuhan di situ itu siapa? Ya, terus siapa yang mau hadir? Yang ya, kan? Itu ditulis Kejadian 3:15 itu siapa? Akui aja lah, jujur aja lah, kan sudah tertulis ya, Tuhan lah. Berarti itu Tuhanmu enggak? Itu Tuhanmu enggak? Kutanya dulu, itu Tuhanmu enggak? Yang akan datang itu Tuhanmu tidak? Itu kan kesurupan kan? Itu kan? Kutanya samamu, itu Tuhanmu enggak? Yang menciptakan kejahatan itu Tuhanmu enggak? Ya mau nggak mau buah si malakama nih ya. Ayo, Tuhanmu enggak itu yang menciptakan kejahatan di situ? Sudah bagus-bagus Adam dibuat bermusuh dengan ular. Siapa yang menciptakan kejahatan? Tanya dulu samamu. Yang menyesatkan tadi itu siapa? Kau kan bertanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kesesatan di situ? Tuhanmu kan? Oke, saya jawab ya. Tuhanmu enggak? Allah SWT menciptakan iblis, berarti Allah SWT menciptakan dosa. Ini sudah bagaimana mungkin ada dosa kalau iblis dan manusia tidak bermusuhan, Kuclo? Ya mengadakan permusuhan di sini siapa? Hadits Sahih Muslim 50:35. Iblis masuk Islam. Bahlul. Sekarang pertanyaan saya, kau akui enggak bahwa yang menciptakan kejahatan di sini adalah Tuhanmu? Kau akui enggak? Yang menciptakan kejahatan Allah SWT. Jadi ada dua Tuhan gitu? Dengan dosa. Berarti kau sudah akui bahwa Allah SWT itu ada? Ya, coba saya bicara. Berarti kau akui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada? Allah SWT mengutus setan. Allah SWT memelihara setan. Ya. Dalilnya siapa dong. Yang bisa mengutus setan? Dalil. Yang bisa Udah, kalau kau cuma ngomong kayak gitu, ini jelas-jelas sudah dinyatakan dalam kitab yang kau imani. Tuhanmu menciptakan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7.
Aku ini bukan menimbulkan permusuhan dan kebencian. ini sebenarnya bukan Tuhanmu, tapi kitabnya orang yang kau pakai. Tapi nggak apa-apa Aku supaya kau itu menimbulkan sadar. permusuhan dan kebencian sampai akhir zaman. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat dan menciptakan semua itu. Itu pernyataan siapa? Yesaya 45 nomor 7 itu siapa itu? Di Al-Quran dikatakan Al-Quran. Al-Quran adalah terang dunia. Yesaya 45 nomor 7 ini di situ mengatakan apa? Akulah yang menciptakan semua itu. Kejahatan aku yang ciptakan. Ini kok penakut diskusi. Semua Yesaya 45 nomor 7, siapa yang menciptakan? Semua room saya masukin penakut semua. Ombak lagi Bang Zuma. Emang kampret ini orang-orang nih. Wih, ngeri pasukan ngeri. Pasukan penombaknya makin hari makin banyak, guys. Ngeri. Itulah rasa ketakutannya. Kalian itu gila hebat ya. Kalian hebat kalian. Kalian tuh hebat sekali. Ngeri, segitu takutnya kalian dengan Bang Zuma. Teman-teman, kita kasih waktu yang lain bicara, baru gantian. Bukan kita mau bicara sendiri. Iya, masalahnya abang ditanya A, abang jawabnya C, Bang. Kita bingung gitu. Kamu tahu nggak kejadian 3:15 berbicara tentang apa? Coba ya, jawab. Silakan. Ya kamu sendiri nggak tahu. Kamu mau menafsirkan menurut pikiran kamu yang nggak ngerti apa-apa. Apakah Anda nggak menafsirkan sendiri? Apakah Anda tidak mentafsirkan sendiri? Iya, saya menafsirkan apa coba? Saya menafsirkan Oke, aku bilang gini ya. Kejadian 3:15. Di situ kan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Ya, aku itu siapa? Itu yang ditanya Bang Zuma. Aku itu siapa? Tuhanmu. Ya Tuhan. Oke, kenapa Tuhanmu membuat permusuhan? Kenapa nggak membuat perdamaian? Permusuhan itu kepada iblis, kepala ular itu. Dia akan meremukkan kepala ular itu, iblis itu. Oke, yang ditanya Bang Zuma, kenapa nggak dibikin perdamaian? Kenapa nggak dibikin ayatnya? Aku akan mengadakan perdamaian antara engkau. Saya jelaskan ya ayat itu, Kejadian 3 ayat 3 dulu, kita larinya ya. Tuhan berbicara kepada Adam, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, sebab bila kau memakannya maka kau akan mati. Ya tak, gentle sedikit lah, nggak usah pakai tombak begitulah orang-orangmu itu, pakai otak lah. Siapa yang main tombak? Ya nggak tahu lah, itu orang-orang saya nggak tahu sekali. Takut sekali karena gitu. Ucapan kalian yang nggak benar itu. Apa yang nggak benar? Apa yang nggak benar? Pertanyaan Bang Zuma juga sebenarnya nggak ini kok. Bukannya mau menyerang segala macam, sesuai dengan apa yang tertulis. Sesuai ya, dengan apa? Dia tahu Alkitab dari mana? Kenapa Tuhanmu itu menciptakan kebencian? Kan begitu pertanyaannya. Bahkan lu sendiri mau menimbulkan permusuhan dan kebencian. Al-Maidah sendiri bicara bahwa Allah SWT. Nah, yang mau framing siapa? Ya coba kamu buka Al-Maidah 64, kamu baca semua. Ini sudah jelas tertulis. Ngapain kau lari? Permusuhan dan lanjut Bang Zuma, dulu samamu. Kutanya dulu samamu, saudara Cak Tahu. Apakah Tuhannya umat Islam menurut kamu itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Terus ngapain kau bawa Al-Quran, Bahlul? Ya karena tidak ada. Kalau Tuhannya umat Islam, dengarkan saya Cak Kangkung. Kamu mengatakan Tuhannya umat Islam tidak ada barusan. Berarti tuduhanmu bahwa Tuhanku yang menciptakan penyesatan itu adalah kedunguan dan kebahlulan menurut kau dirimu sendiri. Bagaimana kau mengatakan Tuhan saya tidak ada tetapi Tuhan saya menciptakan itu, Bahlul? Yang ada Tuhanmu kan? Yang ada Tuhanmu. Dengar dulu Cak Kangkung. Yang ada kan Tuhanmu. Berarti yang mengadakan kejahatan Tuhanmu. Tuhanku nggak ada menurutmu, cuples. Ya. Di mana otak kau itu? Di mana otak kau? Ya, bagaimana sesuatu? Dengar, diam kau penyembah setan, diam. Kau sudah mengatakan Tuhan saya tidak ada, setan, kuclu. Kau katakan Tuhan saya tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada, Bahlul? Bahlul, apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu?
Hah? 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 AO. Apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada? Hah? Hah? Balul. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada, apakah bisa menciptakan sesuatu yang ada? itu Ali siapa? Siapa? Bahlul, kau lihat ini ya. Kau lihat sama saya. Dengar. Tadi kan kau katakan Tuhan saya nggak ada, tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kau katakan Tuhan saya tidak ada kan barusan. Jadi apapun yang tertulis di Al-Quran itu anggap tidak ada karena kau karena kau memahami Tuhan saya nggak ada. Sekarang saya bacakan. Iya, karena tidak ada ya. Diam kau. Dengar. Nanti kutunjukkan bahwa kau penyembah iblis. Sabar. Dengarkan. Gak ada, Yesus itu kudus. Saya nanti buktikan kalau kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Sabar. Yang duduk cantik. Ketakutan siapa? Sabar dulu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kutanya dulu samamu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Pertanyaan saya. Apakah iblis itu sesuatu? Jawab. Jangan kau lari, ku cakar mukamu nanti. Anak Ifrit, kau lari kemana? Anak setan kau lari. Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala yang dijadikan itu adalah berasal dari Dia. Kutanya dulu samamu. Mana Dia? Naikkan. Saya belum kasih bukti kalau yang disembah keluar dari kubur itu setan. Naikkan. Kabur dia. Udah kabur. Ginting. Oke. Sama Jordan dan Las. Aduh. Iya. Jadi teman-teman sekalian, utamanya apologet pemula, kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan iblis, menurut Yohanes 1 yang menciptakan iblis itu Yesus. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Saya bantu jawab, Bang. Sabar dulu. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tuh. Apakah iblis itu sesuatu? Ya, sesuatu. Berarti yang menciptakan iblis adalah Yesus. Ya, yang menciptakan iblis adalah Tuhannya Kristen. Tuh. Udah, silakan. Iya, saya jangan dikasih besar di sini, kasih. Nggak apa-apa. Penghargaan tuh Bang, Anda dikasih penghargaan. Silakan. Anda mau lawak-lawakan yang mana? Iya, terkait dengan pertanyaan tadi itu nggak ada kekeliruan untuk itu. Iya, jadi yang menciptakan kejahatan siapa? Lah, kok yang menciptakan kejahatan begini, Bang? Lah. Bukannya Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya, yang menciptakan setan siapa? Dengar dulu penjelasannya. Pertanyaan kalau saya di dalam keimanan, di dalam keimanan Kristen sesuai dengan pandangan Alkitab, iblis itu tadinya itu adalah malaikat. Kemudian dia menyimpang dari segala pengajaran Tuhan. Dia sombong, dia angkuh, dia ingin menguasai surga. Kemudian dia dihukum. Dihukum, dijatuhkan. Nah, itulah yang dan malaikat itulah yang sekarang itu menjadi iblis. Karena apa? Perilaku dan perbuatannya tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan diciptakan iblis. Tadinya dia malaikat seperti itu. Dan memang yang ciptakan malaikat itu ya Tuhan. Gantian. Dengarkan, gantian kita. Semua dengarkan. Iblis asalnya dari malaikat. Itu menurut pengakuan saudara. Malaikat ini bisa tidak kemudian dia menjadi jahat kalau tidak ada yang menciptakan kejahatan? Jawab. Ya, jadi baik manusia maupun malaikat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat untuk sebagai alat Tuhan untuk kemuliaannya. Tidak seperti manusia menciptakan misalnya ya untuk memenuhi segala keinginan manusia diciptakanlah robot. Itu kan memang secara komputerisasi, memang disetting. Pertanyaan
tetapi Tuhan Kata siapa membiarkan kejahatan tidak ciptaannya. pernah dicipta? Tidak, Kata siapa? tidak. Itu Segala karena- sesuatu itu, karena segala pemberontakan, sesuatu. pemberontakan daripada Saya kasih dalil. penciptanya. Oke, baik. Teman-teman izinkan beliau untuk baca Yesaya 45 nomor 7. Silakan. Oke, saya baca. Ya. Suaranya, Bang. Iya, Yesaya 45 nomor 7. Iya, ayat ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib terus? malang yang diplesetkan oleh lembaga Kristen ini, bahasa Ibraninya apa? Itu sudah sulit itu, Bang. Kalau kamu merasa lebih pintar daripada terjemahan LAI, itu sudah kita diskusi. Sudahlah, kamu jangan mencari Iblis itu kan kerjanya menyesatkan. Jangan, enggak. Bahasa di situ yang muncul, dengar, diam, gantian kita. Yang ada di sana bahasa Ibraninya itu ra. Ra itu artinya kejahatan. Berarti terjemahannya kalau lembaga Kristen itu jujur, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu kalau agamamu itu agama yang jujur. Oke? Nggak ada, itu nggak nyambung. Kalau nasib mujur dengan kejahatan itu berbeda, ya jelas lah. Kalau nasib mujur, ya saudara, di lawan situ katanya nasib yang tidak mujur ya malang, kan, kata yang lain. Dengar. Sebenarnya nasib mujur itu adalah tipuan lembaga Kristen. Oke? Bahasa Ibraninya di situ adalah shalom. Itu kan menurut shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Damai. Terus ra artinya jahat, keburukan. Damai dan keburukan, baik dan buruk. Yang menciptakan buruk, yang menciptakan ra, kejahatan itu siapa? Tuhanmu. Berdasarkan pengakuan kalian punya Bible ini, meskipun agama Yahudi yang punya buku. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan shalom, dan yang menciptakan ra, kejahatan. Belajar dong, jangan mau ditipu terus dengan lain. Belajar. Di sini sangat jelas diterangkan Yesaya 45. Tuhanlah yang menciptakan kedamaian, dan Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Malaikat yang jatuh disebabkan karena ada potensi jahat, karena si jahat itu telah dicipta oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Kebaikan, keburukan, kejahatan, semua dicipta oleh yang Maha Kuasa. Tinggal makhluknya yang kemudian merasai mana yang mau dia rasakan. Jangan sosok cantik kalian. Kalau tidak ada kejahatan diciptakan oleh Tuhan, maka Yesus tidak akan pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi. Kenapa? Siapa yang mau jahat, bro? Berterima kasihlah kepada jahat. Karena berkat adanya jahat yang dicipta, kamu mendapatkan Tuhan keluar dari kubur. Paham sampai situ? Coba kalau tidak ada jahat, tidak ada kejahatan, bagaimana Yesus mau mati? Siapa yang mau bunuh? Orang semua baik-baik kok. Orang Roma tidak akan membunuh Yesus. Orang Farisi tidak akan kemudian melakukan tipu muslihat. Mereka tidak akan melakukan saksi-saksi palsu. Kenapa? Tidak bisa jahat. Kenapa? Karena tidak ada jahat dicipta oleh pencipta. Paham sampai situ? Berterima kasihlah kepada si jahat, karena si jahatlah kalian menerima Tuhan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Oke? Udah paham sampai sini? Kalau paham kita naik level nih, levelnya kita naikkan. Kita gantian bicara. Kamu mau gantian bicara? Ya udah, silakan. Ingat ya. Yesaya 45 nomor 7. Kejahatan diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau bantai itu. Silakan. Oke, iya. Jadi yang pertama terkait dengan Yesaya 45 ayat 7, itu tidak ada di situ ditulis kata kejahatan. Jadi lawan kata daripada mujur, lawan kata dari terang gelap, lawan kata dari mujur ya berarti malang. Bapak, ya kan? Malang itu apa? Malang itu apa? Kondisi apa itu? Error kau memang.
potensi, betul? Kalau kejahatan itu perbuatan yang diawali kejahatan dari itu ada niat. karena ada potensi itu kan? Malang itu kondisi, misalnya karena kondisi itu tercipta karena ada yang mengadakan, bukan? Ya enggak lah loh, orang miskin kondisi malang juga kan bisa dikatakan. Apa karena ada yang menciptakan itu? Ya enggak lah ya, karena memang dia memang mau miskin, dia nggak mau Kalau kaya. kemiskinan itu tidak diciptakan, apakah ada orang yang miskin? Ya kemiskinan itu kan berbicara dengan jumlah harta kan ya. Kalau dia memang nggak mau Astagfirullahaladzim, inilah kalian keterbatasan pengetahuan. Kemalangan itu tetap ada kondisi. Segala sesuatu itu dicipta. Malang, jujur, bahagia, senang, sedih, itu semua adalah ciptaan. Kondisi-kondisi itu dingin, panas, sejuk, itu semua ciptaan. Saya kira kau tuh paling tidak pintar dikit lah Juma. Bagaimana kau mau mengatakan kalau Malang itu diciptakan dari kejahatan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu kenapa saudara? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Nasib mujur, nasib. Cuma kamu kan mengatakan bahwa Malang, kondisi Malang itu karena suatu kejahatan. Kamu ingat narasimu. Saudara, tidak ada kejahatan kalau tidak dicipta. Kamu jangan berbelit-belit lagi. Tadi bahasa. Kamu yang jangan berbelit-belit. Jangan kau tutupi otakmu dengan lemak babi. Ya lemak babi sehat ya daripada kau lemak sapi itu bikin perut itu. Kau percaya nggak? Kenapa kau bangga loh? Kenapa kalian bangga dengan lemak sapi, lemak kambing? Padahal itu yang bikin awal mula itu hasil penelitian loh. Lemak babi. Alhamdulillah. Dengar. Lemak malu sendiri kan? Lemak sapi itu tidak memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Sedangkan babi, DNA-nya menurut penelitian itu 90% kemudian DNA babi sama seperti dengan manusia. Dengan kata lain, setiap kau makan babi sama halnya kau makan manusia. Jadi kau ini boleh diidentikan dengan pemakan manusia. Udah, diam. Diam. Sekarang kembali kepada Yesaya 45 nomor 7. Sekarang kembali ke Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan kemalangan. Betul? Mana dalilnya Tuhan menciptakan kemalangan Juma? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Berapa kali saya harus sampaikan kepada kalian? Yesaya 45 nomor 7 jelas tertulis di situ. Dan menciptakan nasib malang. Oke, saya ikuti penyesatan Babel. Mengikuti nasib malang. Sekarang nasib malang ini diciptakan atau tidak? Di mana dalilnya nasib malang diciptakan? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Kau tanya lagi satu kali, ku lempar kau sepatu. Lawak Islam ini ya. Jadi begini Bang, dengar, biar saya jawab ya terkait dengan Yesaya 45 ini. Seperti ini Bang. Jadi Tuhan sudah mengatur dengan begitu baiknya ciptaannya. Tapi dia mengatur juga dengan semuanya, dengan melengkapi kehidupan ini dengan adanya nasib malang. Betul? Iya, hujan panas itu kan terjadi secara otomatis kan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi berserta dengan matahari dan lainnya. Mengenai takdir, nasib, mujur dan malang, itu juga Tuhan kan sudah mengatakan bagi orang yang mau bekerja keras maka kemujuran yang akan menghampirinya. Jadi itu memang kodrat, bagian itu memang ciptaan. Tetapi ya secara otomatis begitu dong. Iya. Ya memang begitu dong dari tadi orang yang bermalas-malasan memang itu ada ayatnya, maka yang datang kepadanya nanti gitu dong. Apakah itu coba dari tadi kamu sehat kayak gini kan bagus ya, memang itu benar. Tapi kalau kamu bilang kejahatan iblis diciptakan oleh Tuhan dalam perspektif kekristenan itu tidak, karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu tadi saudara, anda sendiri yang mengatakan bahwasanya malaikat yang jatuh menjadi iblis, betul? Iya, sehingga dia disebut iblis, betul? Iya kan, bukan diciptakan kan sifat keiblisannya seperti kamu. Sekarang begini, kamu kan punya sifat keiblisan. Itu kan sekarang begini, saudara. Sekarang begini, saudara.
kalau tidak ada jurang, apakah manusia ada yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Kalau jurang itu tidak dicipta, apakah ada manusia yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Pakai otakmu ini. Sekarang waktunya otakmu berfungsi. Kalau Tuhan tidak menciptakan jurang, apakah akan ada manusia jatuh ke jurang? Jawab. Macet. Macet. Ini saya di mute ya. Bagaimana nggak macet? Kalian sering kali begitu. Nah gitu. Jawab, silakan. Jawab. Iya makanya juga kau pakai juga otak dan matamu Zuma supaya kau jangan masuk ke dalam jurang. Itu jawabannya. Jawab. Bagaimana orang mau masuk jurang kalau jurang tidak dicipta, Bahlul? Pertanyaan saya, apakah ketika jurang tidak diciptakan ada manusia yang bakal jatuh ke jurang? Jawab. Kamu itu apa ya? Kamu sudah menciptakan mulai samalah dengan itu. Apa hubungannya? Nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita. Nggak ada korelasinya. Saudara, korelasinya jelas. Apakah ketika kejahatan tidak diciptakan, malaikat akan jatuh kepada kejahatan? Kejahatan itu tidak pernah diciptakan, tapi itu secara otomatis kehendak manusia, kehendak daripada malaikat yang. Bagaimana mungkin orang jatuh ke dalam jurang, sementara jurang itu tidak ada pernah diciptakan? Itu kan secara dengar Bang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan malaikat, segala sesuatu diciptakan bagi mereka. Sabar. Dengarkan saya, saudara, dengarkan. Di dalam kitabmu nih, ini kitab perjanjian baru saya kasih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, apakah kejahatan iblis, apakah kejahatan itu sesuatu atau bukan sesuatu? Macet internasional. Kamu menggiring pertanyaannya, mencoba untuk mencari analogi itu nggak pas. Sesuatu, apakah termasuk kejahatan? Jawab. Di situ kan, di dalam pernyataan, Tuhan Yesus itu, jawab dong. Dia nggak jangan malu mengakui kebenaran. Hei, di sini kita tidak sedang ingin siapa menang siapa kalah. Kita ingin di sini semuanya mendapatkan edukasi. Apakah kejahatan itu sesuatu? Jawab. Itu tidak masuk dalam konteks pernyataan daripada Yesus untuk itu. Enggak masuk dalam konteks itu. Iblis tidak akan mungkin membuka identitasnya sebagai iblis, Bung. Iblis selalu menampakkan dirinya seperti malaikat. Itulah yang terjadi hari ini. Di dalam kitabmu jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dalil. Tapi kan dangkal sekali cara berpikirmu. Segala sesuatu yang dimaksud itu kan penciptaan langit dan bumi, manusia. Segala sesuatu kok tafsirnya penciptaan langit dan bumi, manusia. Kenapa larinya tafsirannya gitu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini dalilnya kok kamu muntahin sendiri sih? Tapi kejahatan, kamu cari ayatnya di mana? Di situ ada tertulis kalau kejahatan. Jangan cari dalilnya. Saya tadi sudah tunjukkan Yesaya 45 nomor 7. Itu kejahatan. Itu kemalangan yang dimaksud di situ. Tertulis jelas kemalangan, tidak. Tapi kamu menafsirkan sendiri. Tidak. Coba kau tunjukkan bahasa Ibraninya, coba. Saya mau tahu. Silakan. Terus hebat bagaimana kamu bisa menafsirkan bahasa Ibrani? Coba. Kamu merasa diri lebih hebat untuk menafsirkan bahasa Ibrani ke Indonesia daripada bagaimana ini? LAI. Enggak. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Saudara, jangan begitu. Kalau anda mau meninggalkan kebinatangan menuju kemanusiaan, jangan begitu. Kecuali kalau anda ingin selalu menjadi binatang terus sampai kiamat. Saya tanya samamu. Kamu tunjukkan sertifikat kelulusan bahasa Ibranimu, coba. Kalau begitu kau tunjukkan juga Yesus sertifikat ketuhanannya, ada nggak?
Banyak cerita kau, banyak alasan kau. Sekarang begini, saudara, begini, saudara. Ya, tenangkan dirimu. Mari kita belajar sama-sama. Kalau Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Udah, diam dulu. Kita belajar sama-sama ini. Kita belajar sama-sama. Sekarang pertanyaan saya samamu, apakah kitab Yesaya ini aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Jujur dulu, silakan. Iya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, oke. Berarti yang menjadi acuan jangan terjemah tapi original teksnya, betul nggak? Begini loh Bang, kita gantian bicara enak. Kamu potong-potong saya. Ini iblisnya susah. Iblisnya susah. Namanya iblis susah. Iblis itu diajak diskusi berakal. Enggak, saya bertanya samamu. Kamu mengakui tidak bahwa Yesaya itu bahasa Ibrani? Mengakui. Nah, sekarang Ibraninya di situ apa? Oke, sekarang saya mau bertanya, kamu mengakui nggak kalau kamu nggak punya sertifikat kalian bahasa Ibrani? Saya akui. Saya cuma bertanya di situ. Ibrani atau bukan? Kamu on cam. Mana saya tidak perlu itu, bro. Jangan cari itu. Jangan jadikan itu alasan. Kamu terlalu sombong. Seolah kamu lebih bisa bahasa Ibrani daripada tim LAI. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Saya cuma bertanya, apakah Yesaya itu aslinya Ibrani? Betul atau betul? Betul. Bisa bahasa Ibrani enggak? Kamu saya tidak bisa bahasa Ibrani. Bukan masalah bisa atau kenapa kamu komentari tafsiran ini? Kenapa kamu komentari? Bahlul. Bahlul. Anak setan. Ini kan bahasa Ibrani. Jadi supaya kita tahu apa terjemahan aslinya, kita tengok aslinya. Astagfirullahaladzim. Kok malah tanya identitas, legalitas? Apa sih ini orang? Kita kan mencari kebenaran ini. Yang kita tanya, apakah Yesaya ini menggunakan bahasa Ibrani? Kalau mengatakan iya, kalau engkau sudah mengakui, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, coba biar ngadepin saya berani nggak? Kalau kamu sudah mengakui itu bahasa Ibrani, tolong. Ya sudah, Edis, kau akui nggak bahwa Yesaya 45 kau berani nggak ngadepin saya? Kau berani nggak diskusi sama saya? Berani Edis. Kenapa dibisukan? Berani dulu Edis. Berani Edis. Enggak. Sekarang kau akui tidak? Yesaya 45 nomor 7. Bahlul. Masa dibisukan? Yesaya 45 nomor 7 kau akui enggak? Lihat nih, saya datang ke rumah kalian bisukan kenapa? Saya jambak Dis, bukan kau minta naik, kau nggak minta naik, kau jambak. Iya. Kenapa kalau saya naik kok dibisukan? Saya tanya. Udah sekarang gini aja. Kau atur waktunya diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Yesaya 45 nomor 7 itu kau diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Ayo pakai waktu, berani nggak? Bahlul, ngapain kau datang sini ngatur-ngatur Bahlul? Ngapain kau ngatur-ngatur di sini? Ini sementara berlangsung perdiskusian. Yesaya 45 nomor 7 Ibrani atau bukan? Kenapa kalian kasih turun coba? Nenek Mukiper, Paulus kau naikkan ke sini. Yang penting mau diskusi sehat. Yesaya 45 nomor 7 ini itu bahasa Ibrani atau bukan? Itu sebagai bukti. Ada berapa takut. Di situ dijambak, bukan dia anak sendiri. Paham? Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Ya karena udah ditanya sama Bang Zuma, tapi pertanyaannya itu aja. Saya bertanya, dia kan ngajak, saya bertanya loh. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Kalau Ibrani, kalau Ibrani, tunjukkan Ibraninya di situ kata apa yang muncul? Berani. Astagfirullahaladzim. Ngoceh aja, bingung aku ya. Kenapa kalau ditanya tuh ngoceh? Bukan jawab. Lagi aku nengok kalian, nggak berani kalian diskusi. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bahasa Indonesia? Nggak berani. Itu tadi saya sudah jelaskan, Zuma. Nggak berani mulu. Nggak berani apa, bro? Nggak berani apa? Gue tanya, nggak berani apa? Bang Zuma nggak berani diskusi. Itu tadi ini siapa diskusi? Sama siapa? Ini ngajak diskusi sama kalian. Edis TV. Loh, Edis tadi dijambak ke sini. Enggak, bukan begitu. Edis itu menghujat. Ketika Zuma tahu dan dia di luar negeri, tujuannya menghujat. Dia di luar negeri, kalau ada apa-apa dia bebas.
Itu. Kalau mau offline berani nggak? Offline dengan saya berani nggak? Saya biayai dia. Berani nggak? Berani nggak? Saya yang biayai langsung. Ketemu di Jakarta, tempat netral. Berani nggak? Yang Dia itu penghujat, dia itu penghujat, bro. Dia itu penghujat. Ketemu di Singapura, kamu berani merusak. Berani. Kemudian, Mau di Singapura juga berani. Itu dia mau merusak kesatuan, persatuan bangsa kita. Jangan diikuti itu orang di luar negeri dia, jangan. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Saya tanya samamu, mana sertifikat bukti kemampuan berbahasa? Saya tidak perlu. Kenapa lari ke situ? Cuma udah akui nggak ada. Sekarang ditanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kamu bilang kan Karim. terjemahannya kan nggak seperti itu. Bukan, dalam original mungkin teksnya. benar. Oke lah, mungkin Maka benar. Tolong tunjukkan original teksnya coba. Legalitas kemampuan berbahasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udahlah, kamu turunlah bro. Kamu turun aja. Nggak ada Kamu yang ke waras gereja. sih. Enggak Matilah ditanya, dalam keadaanmu seperti binatang selama-lamanya. Nggak apa-apa. Saya sudah berusaha membuat kau jadi waras. Saya berusaha membuat kau sehat, membuat kau waras dari kegilaanmu. Kamu nggak mau, ya sudah. Ngapain saya harus bertahan? Lu bukan anak gue kok. Lu bukan adik gue. Lu mau masuk neraka selama-lamanya, ya silakan. Tugas saya udah selesai. Dibilang tunjukkan original teksnya, jangan, karena kalau muncul original teksnya ketahuan kalau Tuhan menciptakan kejahatan. Bahlul, bagaimana mungkin malaikat jatuh kepada sesuatu kondisi jahat kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat? Tuhan yang menciptakan segala-galanya, sehingga manusia itu bisa merasakan sedih, merasakan riang, gembira, karena Tuhan menciptakan semuanya. Ini malah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Ada pencipta lain selain Tuhan? Bahlul. Dia itu mengakui ya kan, zaman dulunya itu adalah Ibrani, tapi dia tidak mau mengakui isinya gitu loh Bang Zuma. Dia nggak mau mengakui isinya. Itu tabiat setan itu. Kan gampang, mudah toh. Bang Zuma mengatakan bahwa itu dari bahasa Ibrani. Iya, apa isinya? Tunjukkan. Kan gitu. Supaya kita tahu aslinya apa artinya. Kan gitu. Malah ditanyaan masalah sertifikasi Bang Zuma, legalitas Bang Zuma bisa bahasa Ibrani. Urusannya apa? Sekarang kau baca, nggak usah ya namanya. Gua baca bahasa Ibrani nggak perlu harus ada legalitasnya. Kan aneh. Iya, kecuali mengaku pakar, kayak Edis tuh mengaku pakar. Kalau mengaku pakar baru harus ada sertifikat dong. Ini lucu. Edis yang dijambak, ya kan? Kesannya kayak dia yang mau naik. Lu juga aneh-aneh aja sih Jul, pakai ngejambak si Edis. Nanti dia goreng. Tapi kita maklumi aja Aki, udah tinggal yang sakit-sakit apa kurang gizi Aki. Sakit sampar, kurap, panu. Sampar Paulus dong. Iya, epilepsi. Tinggal yang gitu-gitu lagi. Sampar itu penyakit apa sih? Pes. Sakit apa? perut. Oh. Bukan tipes, pes dia. Yang dari apa? Dari tikus ya. Paulus kok dibilang penyakitnya kayak gitu? Ya memang itu ada ini Aki. Ada masa-masanya itu jadi sejarah kelam penyakit sampar itu. Oh, gara-gara kucing di pantai. Ya kayak Black Death gitu, kayak kematian hitam gitu. Tapi waktu itu kan mereka punya roh yang bisa menyembuhkan. Nggak ada KKR waktu itu. Ada itu nyembuhinnya di pasung itu kalau nggak salah. Bukan suruh Eus. Enggak ada minum-minum obat, di pasung aja udah cukup. Ya kan digorengkan sama Edis TV. Host takut naikkan Edis TV. Lah tadi dijambak, tapi dikasih pertanyaan sama Bang Zuma, ngomongnya berani nggak 1 lawan 1? Berani nggak 1 lawan 1? Kan pertanyaannya begitu-begitu mulu. Iya, zaman dulu Edis masih mending ya. Sejak di luar negeri jadi kayak gini. Waktu di Indonesia masih mending dia guys. Sejak di luar negeri jadi ya mentang-mentang bebas menghujat. Ya kalau kita kan nggak boleh. Jadinya senang. Parah lu. Gayanya tuh udah kayak yang pinter lu Dis. Gaya lu, aduh dari zaman dulu tuh kagak berubah lu. Kayak gaya yang sok pintar kau. Kalau mau apa namanya suruh ketemu mau nggak? Nggak mau toh?
Tanya apa, Oke. jawabnya apa. Ada Ginting, gimana Ginting? Assalamualaikum bang. Atau mau? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Lagi rupanya. nyimak aja dulu aja bang. Oke, gue turunin bang ya. Boleh siap bang. Oke, kita nyari Oten lagi. Hanzo, gimana kabar? Hanzo. Assalamualaikum. Halo. Oh, ini Hanzo beda ya? Ini Hanzo Muslim. Dan itu Jordan udah naik, kenapa turun lagi? Saya tahu. Hanzo. Oh, Hanzo ini Muslim loh. Aku pikir ini Hanzo yang Enggak, kalau itu nggak pakai nama Hanzo lagi kayaknya dia. Ya, ini ada Eva Mariam yang dari tadi komplain-komplain di live chat juga. Kenapa, Bang? Bu. Halo, Bu Eva Mariam. Ya. Ini typing doang. Bingung aku lihat banding typing. Oke, kita coba lihat Christine Solikati. Edis mah beraninya mentang-mentang di luar negeri. Itu pun lagi nyari duit untuk bayar kontrakan ya. Kemarin cuma terbayar 2 bulan, dia bilang lagi nyari bayar 10 bulan depan ya. Oh iya, jadi bulan ya tadi. Ketahuan lu, rajin Des. dia. Lagi rajin debat. Sombong dia sekarang. Des. Ngomong ya. Sombong. Ya, Bu mungkin Christine. silakan dari Bu Christine. Bang, dari Christine. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu si Christine. Jumanya, Bang? Udah kabur kah? Hah? Jumanya udah Siapa yang kabur. panggil? Itu Bang Zuma di atas, itu masih ada Bang Zuma. Kenapa? Itu masih ada, Ini Jordan. Nggak mau diskusi sama Bang Edis. Yang nggak mau Bukan diskusi itu diskusi. siapa? Kita nggak mau lomba hujat. Dia ngajak lomba hujat. Kalau lomba hujat kita angkat tangan. Kau Ada tahu nggak Kristen apa Edis Islam? gimana? Coba ayo. Kalau seandainya kalau dia tidak menghujat segala macam, kalau dia mau diskusi, oke. Ya, Gimana? khusus Edis. Yuk, mari diskusi. Khusus offline. Edis, ayo langsung diskusi hari itu juga, nggak usah bacot kemana-mana. Jadi biar lu menilai nih, bagaimana? Biar tahu ilmunya Edis tuh kayak gimana. Gue udah tahu, bro. Kita udah tahu Edis udah berapa tahun yang lalu. Gue udah tahu dia tuh gimana. Kita mau ketemu kan ini Juma sama Bang Edis gimana kualitasnya? Nah, boleh. Tapi apa? Kau Dia lihat pasti nggak ada kualitas dia ah. Nggak, di mana ketemu? Iya di sini aja, di forum ini aja, coba. angkat, coba lihat. Kalau enggak nanti turunin aja. Siapa namanya Jo? Jadi kalau lomba hujat siapa yang jawab? Jordan. Gini, host. Gini. Tunggu, aku kasih tahu dulu ya. Edis bisa menghujat karena di luar negeri. Kalau nanti Bang Zuma kelepasan, Bang Zuma dilaporkan lagi. Ini aja kalian Iya. laporkannya udah berjilid-jilid loh. Itu Ini gimana? aja udah nombak sana sini. Kalian Ini aja gini kan, Juma ini kan kemarin framingnya undang semua pendeta Indonesia saya hadapi katanya. Edis saja dia nggak berani gimana? Beda Edi sama pendeta, bos. Penghujat. Lah, Edis jangan tuh ilmunya apa? Beda Edi sama penghujat sama peta. Makanya Beda kan apa kalau apakah ketika di gereja Anda tidak ada pendeta bisa Edis gantikan? Iya. Bisa. Tunggu Bisanya. Ya udah besok gereja Anda kalau pendeta Anda sakit perut, Anda panggil tuh preman di Ganti depan Edis. gereja Anda. Bang preman, masuk. Anda yang khotbah hari ini. Bisa gitu. Kita mau lihat kualitas ini gurunda Udah kalian pasti ini. nggak ada kualitas Edis. Kualitas dia begitu Nah, gimana? makanya buktikan kualitas. Ya Juma mana ini dia nih? seperti- Panggil Itulah ini. aku Banyak bilang, kali cakap mohon kok. maaf. Ya kalau lomba hujan nggak cocok sama Bang Zuma. Kalau mau lomba hujan tuh Makanya kalau mungkin dia sama menghujat, turun Kores boleh. langsung. Ya, kalau sama Kores cocok. Oke, kita cari lain. Kalau lomba hujan mending sama Kores. Langsung turun, tidak apa-apa. Iya serius loh. Enggak. Kalau lomba hujan cocoknya sama Kores. Berani Kores nggak? adalah penghujat berdalil. Itu kami bilangnya gitu. Kalau mau lihat nggak? menghujat dengan dalil, Cuma- panggil Kores. Karena sudah ada pernyataan Juma. Naikin di aja, PTV. naikin. Udah, Naikin Edis, naikin. Waalaikumsalam. Naikin Edis sekarang, naikin. Edis dong. Ayo, Naikin naikin. Edis dong.
Oke. Bang Jul izin ya, dia sama gua berdua ya. Hujat-hujatan sama gua ya. Ya, baik. Ya, makanya kalau naikin. Dewa cocok. Bukannya apa-apa Naikin. Dari zaman WA, dari zaman WA itu orang itu betul, dari zaman WA. Nggak pernah mau jawab pertanyaan. Oke, udah kau diam Jordan, kau diam. Wah, sampai 15 menit saya nunggu, sampai 15 menit, sungguh terlalu si Julius takutnya sama saya. Udah, kapan diatur saya diskusi sama guru kalian? Diatur aja, yuk, coba semua berani nggak? Kalau nggak apa-apa, cuma dibantu satu malam preach 2, 3, 4. Oke, kalian semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja, jangan dibisukan. Jangan ditendang, gimana? Sanggup? Ngapain kalau gitu? Diskusi yang bagus saja. Dibicarakan gimana? Loh, saya sudah mengajak 1 lawan 1, dia nggak berani. Gimana? Kau sama Dewa, udah biarkan. Ayo. Baik. Saya sudah mengajak dia 1 lawan 1, dia nggak berani. Dia mau lawan Bang Dewa aja dulu. Lawan Bang Dewa aja dulu. Dis, nggak usah seperti itu. Udah yang lain sama ente itu dari zaman WA, Dis. Ente tidak pernah mau jawab pertanyaan. Yang saya cari itu guru kalian. Sekarang, ini siapa ini? Bilang saya nggak takut. kenal ini siapa ini. Takut. Kalau takut bilang dong. Kalau takut. Saya nantang gurumu si Juma. Mana dia? Kalau takut bilang diam. Dong, kalau takut. Diam, Juma diam. Takut ya? Pantaskan diri kau untuk melawan Bang Juma. Lewati Bang Dewa dulu. Lewatin Bang Dewa dulu. Mau saya putarkan videonya dia nantangin saya. Putarkan. Oke, saya putarkan. Baik, putarkan juga videonya Bang Jo kalau dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Oke, videonya. Kita putarkan video bagaimana si Juma menantang saya, tapi giliran didatangi dia membisu. Bang Juma lagi ada telepon. Baik. Udah, Mak. Bang Jul, putarkan videonya Bang Jul. Dengarkan. Mudah-mudahan oten-oten semua paham. Kalau Edis di sini secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Keren kali untuk berbicara. Keren kali ya. Gantian ya. Edis, kesempatan medis. Putarkan dulu Bang Jul. Kemudian. Nah, sekarang saya sudah datang nih. Kenapa guru kalian kok diam? Baik, masih hidup. Bang Jul. Ada telepon ya. Tolong diputar. Tunggu. Sebentar gantian. Dibisukan. Sebentar dulu. Bisukan nih. Gantian, kita gantian. Tolong putarkan. Sudahlah. Kalau tidak berani. Kayak gini lah modelnya, inilah kualitas kau Jordan. Didatangi. Inilah kualitas ke kandangnya kalian bisu-bisukan. Sudah. Hadapi. Kenapa cuma diam? Oh, masih ada dia di sini. Coba, gimana kalau 1 lawan 1 kau berani nggak? Bang Juma, izinkan Dewa. Biarkan Dewa. Kapan kita atur waktunya? Jangan kamu menista. Sekarang. Jangan kau mengolok-olok. Sejak kapan saya menista? Sejak kapan saya menista? Kamu jagonya. Silakan tentukan tema, silakan. Bang Juma, silakan sama Dewa. Sekarang sama Dewa. Aduh jatuh-jatuh sama Dewa. Boleh. 1, 2, 3. Apa kau perlu dilindungi oleh dayang-dayang ini di bawah ini? Bang Dewa, biar Bang Dewa dulu. Saya nanya, kalau satu ini dayang-dayang di sini ngapain ini? Udah. Kamu tentukan tema yang paling kau kuasai, silakan. Awas kalau kau menghujat, ku injak lehermu ya. Sejak kapan saya menghujat? Silakan. Yo, sekarang. Ya, temanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kenapa nabimu bilang bahwa tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, nggak ada. Di dalam kitabmu itu nggak ada. Di dalam hadismu bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Taurat? Kan nabimu mengatakan bahwa tanda kenabian di mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu, tertulis di mana?
menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa nanti akan datang seorang yang nabi. dimaksud itu kitab mana? Saya lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu biar nggak sambil anu? Enggak ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Nah, apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda kenabian itu adalah bertompel. Kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, kami kan tidak punya kitab Taurat, betul. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu? Ya udah, di kitab Taurat mana yang ada tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan lari kemana-mana. Di kitab Taurat mana ada nabi, ada tanda kenabian berupa tompel? Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, bukan kami yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Muhammad mengatakan bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Menunjukkan, dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Loh, saya bertanya samamu, apakah bisa tunjukkan kitab Taurat? Bisa logikamu bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu mengatakan bahwasanya Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab terdahulu itu salah satu yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran kitab Taurat. Taurat. Nah, lalu masih ada kitab Taurat di dalam hari kitab ini? di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? Ngapain Quranmu? Berarti Quranmu berhalu ya mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya ada udah, mana kitabnya? Taurat? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab tersebut? Kamu yang mengatakan di dalam kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak ada, gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak? Bahlul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada nggak kitab itu? Bahlul, ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Musa itu menerima Taurat. Oke, kita Nabi Musa itu menerima Taurat. Al-Quran surah Al-An'am ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Nabi Musa. Dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke? Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi, mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Al-Quran itu salah? Al-Quran salah, berarti kalau bisu-bisukan menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa ada nggak? Lihat ya teman-teman. Ditanya apa, lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya. Itulah kualitas Edis. Dan kita dengar ini iklan bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti? Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah lihat ya. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya. Emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing supaya Bang Zuma ini ya kan bikin apa ya? Bikin penghujatan atau marah. Nah, iya, biar nanti bisa dilaporkan. Laporkan dia. Ormas Kristen, maju. Sudah memancing dia.
apa namanya sakral Kristus, sakral Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema, kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia, kan nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi, tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi setiap saat. Kan bahlul. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas kepada kita, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mau percaya kepada mereka, mengharapkan adanya kebenaran dari mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui mengubahnya. Lalu di ayat lain Al-Quran juga mengatakan, wa im minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tunjukkan dan yang Edis jadikan referensi untuk mencari nubuatan itu di buku terjemahan. Bagaimana mau menemukan sementara yang dia pakai itu adalah buku palsu, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya para nabi. Dia cari di sana. Kan bahlul. Itu yang mau berdiskusi dengan saya. Ya kalau saya juga bertanya yang sama, di mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Yang terjemahan deh, jangan Torah, yang terjemahan aja. Tuhan ada punya tato di paha. Kan tadi katanya tompel, nah sekarang tato, ada nggak nubuatannya Tuhan bertato di paha? Jadi sudahlah Edis, ya kau gila-gila aja sendiri, nggak usah kau ngajak-ngajak orang. Ilmumu nggak ada, Edis. Kita dari Facebook, Edis. Habis itu kita ke WA, Edis. Habis itu kita ke Zoom. Ya, semua sudah kita lakukan. Berdiskusi mau macam apa lagi yang tidak kulayani kau? YouTubeku masih ada sampai sekarang. Ada puluhan hasil diskusi-diskusi kita, Edis. Sekarang kamu itu bebas menghujat karena kau di luar negeri. Bukannya saya takut, enggak. Apa yang saya takutkan sama babi kayak kau? Enggak ada takutku sama babi, enggak ada. Uang manusia juga beda-beda dianya. Apalagi cuman babi. Enggak ada takutku sama kau. Tapi kalau kau ingin benar-benar kamu punya ilmu, benar-benar kau ingin menjatuhkan kebenaran Islam, mari kita offline. Kan dari dulu saya minta. Pendeta kan saya tantang, bukan kau yang kutantang, kau pendeta rupanya. Kau pendesta. Yang saya tantang itu, yang saya ajak diskusi itu pendeta, bukan kau. Nah kalau kamu khusus Edis, mari kita offline. Ya kamu kan udah dikenal tuh, udah dikenal orang Indonesia. Datanglah ke Jakarta, kita bikin, kau bertemu dengan saya 1 lawan 1, atau kau ajak semua Kiamat, CP, RK, penghujat-penghujat itu. Ajak mereka saya sendiri, tapi offline. Benar-benar ilmu kita gunakan, benar-benar ilmiah diskusinya. Jangan congor. Ya kalau cuman kayak begini kau bebas ngomong apa saja. Ya kau bebas kemudian bernarasi apa saja, menghujat apa saja, bebas. Mari kita diskusi. Di mana kamu mau? Offline tapinya. Khusus untuk kau dan teman-teman penghujatmu, kita offline. Saya jamin keselamatanmu. Saya bayar kemudian
kamu pasti aman. Yang penting diskusi ilmiah. Kau bawa data-datamu, hadirkan semuanya, kita diskusi. Jangan cuma modal kacamata kau. Hanya karena ingin kemudian donasi dari Kristen Indonesia, kamu bebas kemudian menghujat, menertawakan kemudian ajaran Islam. Bukan begitu caranya. Diskusi kita offline. Begitu Edis. Ya. Saya kira begitu adik-adik sekalian. Silakan. Modal lubang hidung besar kaki. Ya itu dia makanya. Gak ada yang takut sama dia. Beda-beda. Dulu gimana sama Yesus, terus dia menolak, terus begitu, nggak tahu. Kayaknya tergantung musim kali bang. Nah itu dia. Tergantung musim. Coba kita mana itu bekicot sorganya, mana bekicot sorganya Gurunda, sini biar gua jadiin abon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi dia katakan ada nubuat. Jadi saya minta tunjukkan di kitabnya Nabi Musa. Izin pamit ya. Iya, makasih Bang Jul. Tadi mestinya Dewa dikasih kesempatan sama Edis dulu, Bang. Dewa pengen ngeledek dia. Kebetulan Dewa bawa pisang ini. Dia kan mau pisang itu, Bang. Waduh, udah lama banget dia nggak makan pisang tuh. Baik, terima kasih Bang Gores, Kaisar. Yo Bang Dew. Ya, Dewa izin pamit, Bang Andre, Bang Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin anaknya naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak request lagi di bawah dia. Kalau sama lu nggak mau dia, itu dijambak res. Dia tuh Oh alah, berarti nyari buat VT doang itu. Enggak, dia nyari buat VT doang dia. Kan. Jadi ya biasalah, Bang Juma ini kan lagi dilaporkan ya. Jadi mereka lagi pingin menambah gitu kan barang-barang yang bisa dilaporkan gitu. Jadi semua orang memang disorong untuk membuat Bang Zuma ngamuk. Ya mancing-mancing emosi aja. Nggak mau dia udah jambak-jambak, nggak mau. Nggak mau jambak-jambak, ada di bawah berarti anaknya. Tadi ada. Ini sekarang juga. Nah coba kasih sini, biar kita siksa Gurunda aman. Sini. Biar jadi Gurunda merasa ulang tahun sekarang. Mbak bawa sini. Oh Edis, ada. Nah Edis. Ada penghujat berdata ini. Iya, penghujat berdata. Dulu kan kita adalah penghujat yang berdalil. Penghujat berdalil. Mana naik dia? Walah, ini apa? Ini mal tukang las. Iya, ini pengikut-pengikutnya yang bangga. Astagfirullah. Las Jordan. Edisnya mana di inilah? Gua udah di sini cabut dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Gores, saya siap-siap. Tunggu, belum jadi rekening. Gua udah punya rekening. Ini saya udah sama Ustadz Alif di jalan. Nanti Julius nyamperin gua baru kita berangkat bareng. Sejak kapan lu nggak punya rekening? Kan dari zaman dulu ada deh. Oh iya ya. Ya, ini ada Las Medan sama Jordan. Ini followernya Edis bukan? Iya, mereka adalah dayang-dayangnya Edis. Ya, dia Saklar Kristus. Oh, ya, Laskar. Bukan Saklar Kristus. Mau Laskar, mau Saklar. Yesusnya udah mati. Baru ada Laskarnya. Pas hidup kemana? Jordan dengan Ian. Daki-daki sempaknya Edis. Lu ngapain bikin Laskar Kristus, Saklar Kristus 2025? Udah kemana tahu Tuhan lu itu. Baru dibikin Laskarnya. Loh, kok kabur? Saklar. Ah, iya itu. Kok apa yang mau lindungin? Kok pada kabur? Ini Ferry Sawah ini. Diva Via ini apa Diva Via? Nggak tahu. Oh, Edisnya nggak mau dijambak, oi. Oh, ini mah Mahmud, Mama Muda beranak satu. Ada